Agus, ini mungkin masih harus diedukasi nih kita semua karena juga masih banyak pertanyaan begitu ya di publik. Ini bagaimana nantinya ketika kelas BPJS yang selama ini kita ketahui yang sesuai dengan tarif yang bisa kita bayarkan ini dihapus gini. Bagaimana sih sebenarnya untuk kejelasan tarifnya nantinya akan seperti apa, Pak Agus? Oke, baik. Sebelum ke sana, saya mau kita kasih informasi dulu bahwa sampai hari ini kita ketahui bahwa kualitas ruang rawat kita itu perbedaan antara satu tempat dengan tempat yang lain luar biasa. Sama-sama kelas 3-nya, tetapi bisa juga tempat tidurnya yang tidak sesuai kebutuhan medis. Sama-sama ruang rawatnya, tetapi bisa juga kualitasnya berbeda. Oleh karena itu, maka di Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial itu ditentukanlah sebuah namanya rawat inap standar. Jadi sebenarnya perintah ini sejak Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 itu sudah diperintahkan untuk itu. Nah, oleh karena itu timbulnya KRIS. Nah, ini sebenarnya gini. KRIS itu adalah bagaimana supaya ruang rawat inap kita di semua rumah sakit itu mempunyai standar yang sama. Ya, tempat tidurnya ada 12 syarat itu yang tempat tidurnya misalnya itu harus ukuran 2 meter, panjangnya kali 90, bisa dinaik turunkan antara 50 sampai 80 cm, ada penghalang kanan kirinya supaya pasiennya nggak jatuh dan sebagainya, itu salah satu tempat tidurnya. Kemudian di ruangan itu juga ada outlet oksigennya untuk masing-masing tempat tidur, ada nakas untuk tempat obat dan makanan di masing-masing pasien, ada gorden yang kualitasnya juga sudah terstandar dan itu ada rel yang di atas. Kemudian ada suhu udara juga ditentukan 20 sampai 26, ada tempat ada proses sirkulasi udara paling enggak 6 kali ruang dan sebagainya. 12 syarat itu. Nah, harapannya ini bisa minimal ruang rawat kita adalah semacam itu, kan gitu. Terstandarisasinya seperti itu gitu ya Pak Agus ya? Iya, 12 syarat itu harus terpenuhi. Jangan sampai sekarang tempat tidurnya sembarangan, ada sekadar spring bed kan gitu, mentang-mentang spring bed gitu kan. Di sisi lain juga ada gini, ada yang kelas 3 isinya 8, nggak ada kamar mandinya di dalam, semuanya di luar. Ada yang 6, ada yang 4. Dan ini saya kira kita harus membuat konsep yang berkeadilan. Ekuitasnya harus sama. Ya, di undang-undang itu sudah dijelaskan juga. Dan tentu dengan semangat makin baiknya kualitas medis maupun kualitas pendukungnya, medis dan non medis. Yang 12 itu kan non medis, ruangan-ruangan juga. Yang medis kan soal obat yang dinamikanya luar biasa. Tapi yang non medis ini harus diselesaikan sehingga kita ketahui bahwa ruang rawat kita ini standarnya adalah minimal seperti yang 12 itu. Soal nanti isinya satu kamar mau diisi 4, diisi 1, nah itu nanti akan dibicarakan, dibuat perpres lebih lanjut. Sementara ini tidak ada perdirjen bahwa maksimal itu 4 dan ada kamar mandi di dalam yang akses untuk pasiennya gampang, akses untuk yang disabilitas juga gampang, akses untuk yang sakit gampang kan gitu. Baik Pak Agus, kalau dari sisi fasilitas perbaikannya sih kita udah teredukasi nih ya bahwa nanti akan ada pemerataan dari sisi fasilitas. Balik lagi Pak, yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat itu adalah tarifnya nanti akan seperti apa gitu? Apa akan menjadi satu harga ataukah seperti apa? Karena kan kita tahu bahwa selama ini ada tarif bawah begitu ya yang disubsidi begitu ya. Ini akan seperti apa nantinya begitu? Ini berubah skemanya menjadi KRIS. Ya, oke. Soal tarif memang di dalam Perpres 59 ini belum ditetapkan. Soal iuran, tarif dan manfaat itu masih seperti sekarang. Ke depan bagaimana jaminan? Nanti kita sekarang ini sedang dikumpulkan evidence base dan aktuaria ketahanan biaya pembiayaan itu, sehingga nanti akan ditentukan agar jumlah rumah sakitnya tetap bisa lebih efisien, masyarakatnya mempunyai manfaat mutu kualitas yang lebih bagus dan sebagainya. Jadi kita ini sekarang sedang berproses bagaimana besaran iuran, besaran manfaat yang dia harus apa saja manfaat yang dia harus peroleh, kan gitu kan, dan tarif tarif yang harus diklaimkan oleh rumah sakit kepada BPJS-nya. Ini sedang dihitung, jadi belum ditetapkan sekarang. Gambarannya seperti ada berbagai desain, nanti semuanya masuk kelas 2, nanti dan sebagainya. Soal besar iuran, itu sangat memang kami berharap besaran iuran tidak membebankan masyarakat. Tentunya gitu arahnya ke sana. Tapi juga tergantung bahwa arah diketahui bahwa sakit itu mahal kan gitu kan. Sakit itu mahal, jadi semua harus bergotong royong, harus bisa mengiur karena namanya jaminan sosial, bukan bantuan sosial. Kalau jaminan sosial kan
dasarnya adalah iuran kan gitu. Soal yang tidak mampu dibayar oleh pemerintah itu lain lagi ceritanya, Pak. Itu tetap ada iuran untuk bisa mempertahankan likuiditas bagi pembiayaan kesehatan itu. Jadi kalau ditanya apakah nanti iurannya bagaimana, ini sedang berproses agar semuanya dapat memperoleh manfaat yang sebaik-baik dan seekonomisnya. Oke, Gitu. sebenarnya dari seluruh harapan publik yang paling diharapkan oleh publik sebenarnya fasilitas kesehatan yang seperti apa sih Pak Agus? Misalnya dari kamar gitu kan tadi juga sudah di-mention ya, tidak terlalu penuh gitu ya, mungkin standarnya 6 kasur atau mungkin dari sisi kasurnya atau mungkin dari sisi fasilitasnya seperti kamar mandi di dalam. Nah selama ini sebenarnya apa yang menjadi harapan dari masyarakat luas gitu terhadap pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia Pak Agus? Hasil dari rumah sakit yang pernah mengimplementasikan KRIS ini, dari 10 rumah sakit ditambah 4 ada 14 rumah sakit, itu masyarakat sangat senang karena maksimal cuma ada 4 tempat tidur, kamar mandinya di dalam dengan tempat WC-nya yang duduk dan sebagainya. Jadi masyarakat sangat puas dengan kalau standar kamarnya menjadi lebih baik semacam ini, karena itu juga menyangkut keamanan pasien, menyangkut apakah pasien nanti bisa terinfeksi oleh penyakit lain, nosokomial misalnya kan gitu kan. Kalau ternyata kualitas kamar tidurnya itu tidak bagus, bisa juga pulang-pulang malah tadinya nggak hepatitis, bisa juga pulang hepatitis. Namanya itu kan ada penyakit lain. Nah, nanti kan menjadikanlah BPJS ini makin boncos gitu ya, makin rugi, makin banyak biaya yang harus keluar lagi, maunya sehat kok. Jadi kualitas gorden itu sangat, bangunan yang tidak berpori dan sebagainya clear itu adalah sangat dibutuhkan saat ini. Dan dari hasil uji coba, bukan hasil uji coba, sudah diimplementasikan itu, mereka sangat puas sekali masyarakat. Oke, skema yang baru ini nantinya akan juga kemudian sedikit banyak begitu ya membantu BPJS sendiri untuk tidak boncos lagi ataukah seperti apa nantinya Pak? Finalnya? Ya, tentunya ke arah sana. Jadi jangan sampai jaminan sosial kita yang sudah, jaminan kesehatan nasional kita yang sudah berlangsung 10 tahun ini dan sekarang sudah cakupannya sudah mencapai 96% dan harapannya tahun ini sudah mencapai 98% itu tetap memperoleh mutu pelayanan kesehatan yang baik dengan secara ekonomis dan efisien, karena anggarannya sudah besar sekali gitu kan. Anggaran untuk ini besar banget ya. Sebagaimana kita ketahui setelah pandemi ini ternyata akses masyarakat untuk memperoleh kesehatan tidak akses dalam arti bukan mencari manfaat, kan nggak ada orang mau sakit sebenarnya, tapi kenyataannya ternyata masyarakat pengen sehat dan kita sudah tahun 2023 aja lebih bayarnya itu sampai 40-45 triliun dari biasanya. Dan ketahanan keuangan kita sampai hari ini 4,3 bulan. Artinya itu bisa lama-lama menyusut kalau banyak yang sakit, banyak yang ini kan menjadi harapannya iuran-iuran yang sekarang ada dan kemudian yang tidak aktif menjadi lebih diaktifasi lagi, menjadi iurannya menjadi ada, maka harapannya likuiditas akan menjadi lebih baik sehingga masyarakat saling bergotong royong memperoleh manfaat yang sama, memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya untuk penyakit-penyakit yang mereka derita sampai rawat inap itu kan gitu.